الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم amin tadzakur jiranim bidhi salami majaz dadam anjara mimuk latim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa awmadhal barkumi fi dhalma imin idami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu. Wa kadza lan kaya mengkene yastahilu mustahil alaihi ing atase Allah apa al-jahlu bodho. Wa ma lan perkara fi ma'nahu kang tetep ing dalem maknane jahlu. Begitu pula mustahil bagi Allah memiliki sifat bodoh atau sifat yang semakna dengan bodoh. Apapun itu, apapun itu. Di Allah mustahil memiliki sifat bodoh atau yang semakna dengan bodoh. Bimaklumin kelawan perkara kang den weruhi. Wal mautu lan mustahil apa kematian. Wasamamu lan budek. Somam sumun budek. Wal ama lan wuta, wal bukmu lan bisu. Demikian pula Allah mustahil mati. Allah mustahil memiliki sifat tuli. Allah mustahil memiliki sifat buta dan memiliki sifat bisu. Muraduhu utawi kang den kersakaken musannaf bima fi maknal jahli kelawan lafat ma fi maknal jahli yang dikehendaki musannaf. Tadi ada kata-kata ma fi maknal jahli, Allah mustahil memiliki sifat semakna dengan jahal. Yang dikehendaki iku adnu penyono, wasyaku lan mamang, wal wahmu lan aweh cipta, salah cipta, wan nisyanu lan lali. Sifat yang semakna dengan bodoh itu misalnya dzan. Dzan itu adalah keyakinan yang hanya mencapai 75%, masih memiliki kemungkinan salah 25%. Atau seperti lagi syak, ragu-ragu. Syak itu didefinisikan sebagai dugaan kuat di mana kemungkinan kebenarannya hanya mencapai 50%. Dan kemungkinan kesalahannya juga 50%. Atau sifat waham didefinisikan sebagai dugaan di mana kebenarannya, kemungkinan kebenarannya hanya mencapai 25%, sedangkan kesalahannya 75%. Atau Allah memiliki sifat lupa. Lupa itu juga semakna dengan bodoh. Wan naumu lan turu. Orang tidur itu masih pinter lek tidur, tawa ngantuk sajalah, ndak usah tidur. Orang itu meskipun pinter, meskipun cerdas, kalau sudah kena penyakit ngantuk, ndak cerdas lagi. Wa kaunul ilmi lan onone ilmu iku nadharian bangsa angen-angen.
atau memiliki pengetahuan berdasarkan nalar atau yang bersifat naldori. Seperti kita itu ilmunya kan naldori, pakai nalar. Allah memiliki sifat ilmu dan mustahil ilmunya Allah menggunakan nalar. Ilmunya Allah tunggal, tidak ada duanya. Tidak seperti pengetahuan kita. Dan Allah punya ilmu tidak dengan sifat penalaran. Dan lain sebagainya, masih banyak lainnya. Kesimpulannya, wabil jumlatilan kelawan kesimpulane, fal muradu utawi kang den karepaken bihi kelawan ma iku kullu ma uta sekabehane perkara syaraka kang nyekutoni apa ma al jahla ing bodoh. Pokoke semua sifat yang mendekati bodoh atau semakna dengan bodoh, maka itu mustahil bagi Allah. Tidak mungkin bagi Allah. Lil ilmi maring ilmu, fi mudadatihi ing dalem oleh bertentangane ma lil ilmi maring ilmu. Wa inna makana lan angin pestine ono apa ma iku fi maknal jahli ing dalem maknane bodoh. Limunafatiha krono oleh nafeaken apa? Limunafatiha krono oleh nafeaken pira-pira sifat kang ditutur al ilma ing ilmu hasba munafatil jahli kelawan milang-milang oleh nafeaken bodoh. Kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan jahil adalah segala hal yang sama dengan kebodohan dalam perlawanannya terhadap sifat ilmu. Jadi apapun yang berlawanan dengan ilmu itu disebut dengan bodoh. Semua ini termasuk dalam kategori jahil karena menafikan sifat ilmu sebagaimana penafiannya sifat jahil. Wal muradu utawi kang den karepaken bisa mami kelawan tuli budek wal amalan wuto fi hadal maudhi'i ing dalem iki panggonan iku adamus sam'i ora ana ning ngrungu wal basori lan ningali aslan kelawan babar pisan biwujudima kelawan wujude perkara yunafi kang nafeaken apa ma huma ing sama lan basor al-ghaibati maujudin utawa samare barang kang wujud au ghaibati maujudim ma utawa samare endi-endine perkara kang wujud minal maujudati kang tetep saking pira-pira barang kang wujud samar an sifatayi sam'i saking salfise sifat lorone sama wal basori lan sifat basor. Kenapa 5 krono alasan sabako kang dhisik apa ma nyatane min wujudi ta'alluqihima saking wujude saking wajibe hubungane sama lan basor berhubungan bikulli maujudin kelawan sekabehane barang kang wujud.
yang dimaksud dengan tuli dan buta di sini ini adalah sama sekali tidak adanya sifat mendengar dan melihat, dengan adanya sifat yang menafikan keduanya. Kadang-kadang lek diterjemahku kok malah angel ngono. Maksudnya tuli dan buta adalah sama sekali tidak adanya sifat mendengar dan melihat, dengan adanya sifat yang menafikan keduanya. Misalnya termasuk kategori buta itu adalah misalnya seperti adanya yang menutupi pandanganmu dengan objek. Itu namanya termasuk kategori buta, bukan buta-buta yang kita gambarkan misalnya orang tidak bisa melihat apapun. Itu buta yang umum kita pakai. Yang dimaksud di sini tidak hanya yang demikian itu, termasuk tidak mampu melihat objek ketika ada penghalang antara mata dengan objek. Contoh, ini di dalam lampu ini ada kawat mestinya ini. Nah, di dalam lampu ini ada kawat, karena ada kaca yang menghalangi antara kawat dan mata kita, maka menjadi tidak tampak kawat itu. Ini juga termasuk kategori buta yang disebut di sini. Atau di dalam tembok itu ada bata. Batu bata itu tidak pernah kelihatan oleh mata kita. Kenapa? Karena ada penghalang antara mata dengan bata. Itu juga termasuk buta. Atau tidak begitu, mata kita yang tertutup dengan tangan, itu juga termasuk kategori buta. Atau kamu tutupi dengan softline. Softline itu loh yang dipasang di mata, tapi softline-nya ada apa? Dicat dengan warna hitam misalnya, sehingga tidak bening lagi. Maka itu menjadi tidak kelihatan. Itu juga termasuk kategori buta. Biwujudi mayunafi, atau dengan tidak wujudnya suatu hal yang wujud dari sifat mendengar dan melihat. Kita kalau mendengar suara, itu dulu pernah dijelaskan, pandangan kita itu dibatasi dengan beberapa persyaratan. Suara tidak terlalu keras dan tidak terlalu dekat. Coba kamu dengarkan. Salon yang besar kamu tempelkan kuping kamu di salon itu, menjadi tidak terdengar. Syarat berikutnya, suaranya tidak terlalu rendah. Coba orang ada bisik-bisik jarak 3 meter, apakah terdengar? Tidak, karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, Allah tidak demikian. Ya. Ini sudah dijelaskan pada pembahasan samak basor kemarin, sifat wajibnya Allah itu. Sifat ma'ani dan sifat maknawiyah itu sudah dijelaskan. Yaitu wajibnya keterhubungan samak dan basor dengan segala hal yang wujud. Di samak dan basornya Allah itu berhubungan dengan seluruh maujud. Artinya apa? Allah mendengar dan melihat segala yang ada. Segala yang ada. Tidak sama seperti kita. Wal muradu utawi kang dikarepaken. Wal muradu utawi kang dikarepaken. Bisomami kelawan somam, kelawan bilbukmi kelawan bisu, bilbukmi kelawan bisu. Iku andamul kalami ora onone guneman, aslan kelawan babar pisan. Biwujudi afatin sebab onone poncoboyo. Yamna ukang bisa nyegah opo afat, tamna ukang nyegah opo afat, min wujudihi saking onone kalam.
Yang dimaksud dengan bisu adalah sama sekali tidak ada kemampuan berbicara karena adanya penyakit yang mencegah pembicaraan itu. Misalnya orang tidak punya pita suara, orang itu mau ngomong tapi tidak mampu ngomong, tidak keluar hurufnya. Kenapa? Karena ada penyakit pita suaranya rusak. Akhirnya jadi bisu. Padahal dia ngomong yang dikehendaki itu, jangan dekat-dekat saya, nanti kamu akan apa misalnya begitu. Tapi karena memang ada kerusakan di organ yang namanya pita suara, maksud tujuan yang ingin disampaikan itu tidak tercapai. Malih dadi bebek. Nah, ini contoh ya. Jadi yang dimaksud dengan bisu itu ketidakadanya kemampuan untuk berbicara. Wa fi maknahu lan ing iku tetep ing dalem maknane bukmu. Kaunuhu utawi onone kalam iku bil harfi kelawan huruf wasauti lan swara. Termasuk diantara kategori bisu itu adalah ketika ucapan itu disampaikan dalam bentuk huruf atau suara, atau disampaikan dengan perantara huruf atau suara. Meskipun walau balagha senajan tumeka apa kalam apa ghayatul balaghati, senajan tumeka apa ghayatul balaghati, puncak balaghah wal fusahati lan kefasihan, wa kana lan ana apa kalam iku kamalan kang sampurna binisbati kelawan tin bangsaaken ilal hawadisi maring pira-pira makhluk annakisati kang kurang. Bahwa utawi kalam bi iku binisbati dibangsaken ila maqamil uluhiyati maring derajate pangeran ala kang luhur iku nakisotun kurang antimatun kang agung. Kenapa kalau pembicaraan itu disampaikan dengan perantara suara ataupun huruf itu dianggap bisu? Sebab bicara yang dengan perantara huruf dan suara meskipun mencapai puncak balaghah dan kefasihan dan sempurna bila dinisbatkan pada makhluk yang penuh dengan kekurangan, ini apabila dinisbatkan pada derajat ketuhanan, maka semuanya itu adalah merupakan kekurangan yang sangat besar dan memiliki dua kehinaan. Jadi sebaik apapun bahasa yang kita anggap sempurna, itu kalau disandarkan pada makhluk sempurna. Tapi kalau disandarkan kepada Tuhan, itu tidak akan menjadi sempurna, malah mengandung dua kehinaan. Dulu kelas 1, maka sudah saya terangkan ketika kita membicarakan tentang sifat kalamnya Allah. Dulu saya terangkan begini, sebaik apapun bahasa yang dibuat komunikasi oleh kambing, sebaik apapun balaghah, mantek dan lain sebagainya yang digunakan komunikasi oleh kucing ataupun oleh burung, itu kalau disandarkan pada manusia maka akan menjadi hina atau jelek. Jadi kalau ada kambing yang bersuara enak misalnya, dan kemudian komunikasi sesama kambingnya itu enak, dianggap balaghah tingkat
yang tertinggi. Itu sempurna bagi kambing, tapi untuk manusia tidak apa? Tidak dianggap kesempurnaan, bahkan kehinaan. Paham ya? Atau hewan yang lain, misalnya ada apa? Ada bebek itu wek 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 wek. Itu bahasa yang bisa dipahami oleh sesama bebek, dan mungkin saja bahasa wek 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 itu bahasa yang paling indah di antara bebek itu. Nah, kalau disandarkan pada bebek menjadi kesempurnaan, tapi kalau disandarkan pada manusia akan menjadi kehinaan. Coba lek gak percaya ngomong nendi wek 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 wek. Ya. Begitu juga sesempurna apapun bahasa yang kita pakai terhadap sesama manusia, seindah apapun, ini menjadi sempurna kalau kita pakai di komunitas manusia. Tapi kalau itu disandarkan pada Allah, zat yang menguasai alam, akan ada dua kehinaan. Apa itu dua kehinaan? Ihdahuma kang utawi salah sijine radilatani. Iku radilatul adami inone ora ono. Alladzi yajibu kang wajib lil hurufi kedue huruf wal aswatilan piro-piro swara. Wal aswatilan piro-piro swara sabikon kang dhisik. Walahikon lan kang ketemu. Wayastalzimu lan amrih netepaken apa khudusuman. Persi anyare amrih netepaken apa mau Adam amrih netepaken apa kalam bil huruf ngono ya. Khudusaman ing anyare zat itasofa kang bersifatan sapa man bihi kelawan kalam. Wa ayyuna kisatin utawi endi-endine kekurangan iku adamu luweh agung. Iku adamu luweh agung minna kisatil khudusi tinimbang kekurangane makhluk al mulazimati kang netepi rubaqatal iftiqari. Rubaqatal iftiqari Rubaqatal iftiqari Ribaqatal iftiqari ing pastine butuh, ing atase pastine butuh kang liya alat dawami ing atase selawase. Kehinaan yang pertama adalah hina ketidakadaan, yang pasti pada huruf dan suara, yaitu ketidakadaan sebelum dan setelah wujudnya. Begini maksudnya. Saya contohkan ya. Kehinaan kalau menggunakan suara itu ada, itu didahului dengan tidak ada, dan juga akan diakhiri dengan tidak ada. Sama keberadaan dengan 5 jari kita. Coba ditelentangkan tanganmu itu. Sebelum ibu jari itu tidak ada apa-apa. Setelah jari kelingking juga tidak ada apa-apa. Artinya kehinaan ketidakadaan itu didahului dengan tidak ada dan diakhiri dengan tidak ada. Dan yang menetapkan kudusnya zat bersifat dengan yang bersifat dengannya. Kalau Allah menggunakan suara dalam kalam, maka berarti Allah juga hadis atau baru. Kenapa? Karena kalam itu dengan suara itu baru. Nah, kalau sudah begini, kekurangan apalagi yang lebih besar daripada kekurangan sifat khusus yang pasti membutuhkan pada yang selainnya untuk selama-lamanya. Jadi Allah itu tidak butuh apapun, tidak bersandar kepada apapun. Kalau dilabeli dengan kalam bisaut, saut itu baru, berarti Allah bersandar pada yang baru, dan itu tidak mungkin.
Makanya logikanya pertanyaan-pertanyaan yang akhir-akhir ini ditanyakan, dan kadang kita itu karena tidak pernah berpikir ke arah sana, kita itu seakan-akan menjadi bodoh mendadak. Contoh, ada yang ngomong begini, saya tanya kamu kalau sudah mondok lama, Allah di mana sekarang? Allah di mana? Itu kadang-kadang kita terjebak dengan pertanyaan itu. Kata-kata di mana itu menunjukkan sebuah tempat. Dan setiap tempat itu mesti baru. Ketika baru pasti akan musnah. Dan setiap sesuatu yang baru membutuhkan yang menciptakan. Loh, sedangkan Allah yang menciptakan segala sesuatu, kok Allah ditanya di mana tempatnya itu loh. Mestinya kita balik pertanyaan itu kepada Dia. Kalau kamu tanya Allah di mana, saya tanya kamu, siapa yang menciptakan kata di mana? Atau siapa yang menciptakan tempat yang ditunjuk dengan kata-kata di mana? Kalau kamu bisa menjawab, akan saya jawab pertanyaanmu. Kalau tidak bisa menjawab, tidak usah saya tanya dengan saya. Lu tanya kok dimarahi, Pak? Lu pertanyaanmu goblok kok. Wong Allah itu tidak Allah itu yang menciptakan tempat. Maka ketika Anda tanya Allah di mana, itu berarti Allah bersandar pada sebuah tempat. Nah, pertanyaannya untuk membuktikan bahwa pertanyaanmu itu salah, sebelum Allah menciptakan tempat, Allah itu ngontrak di mana? Ya. Di Arsy misalnya begitu. Sebelum Arsy diciptakan Allah di mana? Sebuah tempat, tempatnya apa? Nah, ini tidak bisa. Jadi itu apa? Kehinaan yang pertama, kalau Allah berdawuh, berkalam dengan saut, itu berarti bersandar pada sesuatu yang baru. Lalu yang kedua, wasaniatu tawi kang kaping pindho, iku radilatul bukmi, inone bisu, alladzi huwa kang utawi bukmu iku lazimun kang tetep, lil hurufi maring huruf wal aswati lan swara. Kehinaan yang kedua adalah kebisuan itu sendiri, yang pasti pada huruf dan suara. Li'annahu krono sak temene bukmu, li'annahu krono sak temene li'annahu krono sak temene kelakuan iku lam mustahala ing dalem nalikane mustahil apa ijtima'u harfaini kumpule huruf loro fi anin ing dalem waktu wahidin kang siji, fadlan apa maneh anil kalimataini saking kalimat loro, fadlan apa maneh anil kalamaini saking guneman loro, tabakkama bisu sapa al mutakallimu tabakkama mongko dadi bisu sapa al mutakallimu wong kang guneman, bil hurufi kelawan huruf wasauti lan swara, ihtabasa kakeker sapa mutakallim, tercegah sapa mutakallim an ayyadullah saking yen to nuduhaken sapa mutakallim, nuduhaken ala maklumatin ing atase pira-pira kang den weruhi lahu kedue mutakallim fi anin ing dalem mangsa wahidin kang siji, bisifatil kalami kelawan sifat kang ya iku kalam al murakkabi kang den susun minal hurufi saking pira-pira huruf wal aswati lan pira-pira swara. Sebab ketika dua huruf mustahil berkumpul dalam satu waktu,
apalagi dua kata dan dua kalimat, maka zat yang berbicara dengan huruf dan suara pasti bisu dan tercegah untuk menunjukkan beberapa pengetahuan dalam satu waktu dengan pembicaraan yang tersusun dari beberapa huruf dan beberapa suara. Begini, kumpulnya dua huruf saja kalau kamu anggap mustahil, kumpulnya dua huruf dalam satu waktu yang sama kamu anggap mustahil, apalagi dua pembicaraan atau lebih. Coba sekarang kamu coba ngomong huruf alif dan lam dalam waktu yang bersamaan, tidak bergantian di antara keduanya. Mungkin enggak? Tidak mungkin, karena kita mengucapkan mesti bergantian. Al itu dulu alifnya daripada lamnya. Sabbihisma rabbikal a'la, bergantian kan? Sin dulu, baru ba lagi, baru ha, baru alif lagi, kemudian sin, kemudian mim. Alif dan lam saja tidak bisa kita ucapkan dalam waktu yang bersamaan, apalagi 5 huruf. Tidak mungkin, apalagi 2 pembicaraan atau lebih dalam waktu yang sama. Maka kalau ada orang dipaksa mengucapkan 2 huruf yang dalam waktu yang bersamaan, pasti dia tidak akan bisa bicara. Artinya dia menjadi bisu. Ihtabasa, jadi bisu. Lah kalau 2 huruf saja membuat dia jadi diam dan membisu, apalagi 2 pembicaraan. Sehingga kalau dia bisu tidak bisa mengungkapkan huruf itu, maka dia tidak mungkin lagi dapat mengungkapkan atau menunjukkan sesuatu yang ia ketahui. Beberapa hal yang ia ketahui dalam waktu yang bersamaan. Saman tahu begini, misalnya kamu tahu teman kamu yang duduk di depan kamu itu, di belakangnya teman kamu itu ada ular yang mau menggigit kamu. Sementara di belakang temanmu yang satu lagi yang ada di depan kamu itu ada kalajengking di belakangnya. Mungkin tidak 2 hal yang kamu ketahui secara bersamaan itu kamu sampaikan sekaligus? Tidak mungkin. Ketidakmungkinan kamu menyampaikan sebuah informasi yang kamu ketahui, itu namanya bukmu, bisu. Termasuk orang yang bisa mengeluarkan suara tapi tidak mampu memahamkan orang, itu juga bisu namanya. Atau kamu misalnya pakai suara kambing, pakai suara burung, meskipun burung yang kamu ajak ngomong itu paham, tapi kalau itu kamu sampaikan terhadap manusia, itu diarani bisu. Sesama orang bisu itu kan paham dengan isyarah-isyarah, tapi kita tidak bisa memahami, dan akhirnya kita katakan apa? Orang itu bisu. Walau kana lamun ono apa kalamu maulana jalla wa azza, dawe Allah jalla wa azza iku bil hurufi kelawan pira-pira huruf, wal aswati lan pira-pira swara lazima mongko wajib, lazima mongko tetep piye, lazima mongko tetep ziyadatan halih tambah, ala radilatil khudusi ing atase inone anyar. Apa sing tetep ittisafuhu persifatane Allah Subhanahu wa taala. Andalika sangking mengkono-mengkono kalamun bil huruf wal aswat, bil habasati kelawan kekeker, allati hiya kang utawi habsyah iku aslul bukmi pokoke bisu, anid dilalati saking nuduhaken ala maklumatihi ing atase pira-pira perkara kang den weruhi Allah,
allati la nihayata kang ora ana katok iku maujud laha kedue maklumatihi bisifatil kalami kelawan sifat kalam. Bal yalzamu balik tetep apa al habsatu kakeker anidilalati saking nuduhaken bihi kelawan kalam fi anin ing dalem waktu wahidin kang siji ala maklumaini ing atase ala maklumina ing atase pira-pira perkara kang ala maklumaini ing atase perkara loro kang den werwi lahu kedue Allah fa aktsara nuli luweh akeh. Fa aktsara nuli luweh akeh andai kata. Andai kata kalam atau firman Allah itu berperantara huruf dan suara, maka kebersifatan Allah dengan tercegah berbicara yang merupakan asal kebisuan dari menunjukkan berbagai pengetahuan yang tidak terbatas jumlahnya dengan sifat kalam memastikan bertambahnya kehinaan atas kehinaan sifat kudus, bahkan menetapkan ketercegahan menunjukkan dua pengetahuan atau lebih dalam satu waktu dengan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dua huruf saja tidak mampu diucapkan, disampaikan pada waktu yang sama, bagaimana mungkin menyampaikan pengetahuan yang dimiliki Allah yang sifatnya tidak terbatas? Maka semua itu adalah menjadi mustahil. Allah tidak mungkin bisu. Kenapa? Karena Allah mampu menyampaikan maklumatnya atau sesuatu yang diketahui Allah dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan. Sehingga kesimpulannya apa? Faqad dahara teman-teman pertelo laka kedue sira bihada kelawan iki argumentasi opo anna kalama opo anal kalama saat temene kalam alladzi yakunu kang ono opo kalam iku bil hurufi kelawan huruf wal aswati lan swara wa ma lan perkara fi maknahu kang tetep ing dalem maknane huruf awil aswat mingkalamina kang tetep saking guneman kita an nafsi kang bangsa ati iku mulazimani kang netepi karone li maknal bukmi maring maknane bisu. Dengan demikian ini maka menjadi jelas bagi kita bahwa kalam yang berperantara dengan huruf dan suara dan yang semakna dan yang berperantara dengan yang semakna dengan kalam dan suara huruf dan suara itu menetapi bisu, maka Allah mustahil bersifat dengan sifat yang semisal dengan kebisuan itu, dan Allah menyifati Allah. Dan orang yang mensifati Allah dengan sifat tersebut dengan dasar bahwa yang semacam itu merupakan kesempurnaan bagi manusia yang menafikan kehinaan bisu dari kita, sungguh telah menyifati Allah dengan kekurangan yang sangat besar. Jadi kalau ada orang kemudian membayangkan dengan Allah berbicara dengan huruf dan suara itu tidak dianggap cacat, lantaran karena itu senada dengan bahasa yang kita pakai, orang itu adalah sungguh telah menyifati Allah dengan sifat yang sangat buruk, sifat kekurangan yang sangat fatal, sangat besar. Maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan.
Fayastakhilu mongko mustakhil apa itisofu maulana nyifati Allah bimislihi ma kelawan padane huruf lan saut. Wanal wasifa krana sak temene wong kang nyifati li maulana jalla wa azza bidzalika kelawan mengkono-mengkono kalam bil huruf wal aswad iku mustanidan halih wong kang nyendhekaken ila anna misla dzalika maring saat temene padane mengkono-mengkono kalam bil huruf wal aswad fi haqqina ing dalem hak kita iku kamalun sempurna iku yunfi kang nafeaken sapa wasif anna saking kita radilatal bukmi ing inone bisu qad iku qad wasafa temen-temen nyifati sapa wasif hu ing Allah binakisoten kelawan sifat kurang adimaten kang agung ta'ala maha suci Allah anha saking nakisoh kababi adimah uluwan kelawan maha luhur kabiron kang agung. Nah itu tadi sudah saya terjemahkan lebih dulu. Wa nadhiruhu fi dzalika nadhiru man arafa. Analoginya seperti apa Pak? Analoginya minggu depan. Ini sudah 1 jam ya. Menurut kita bahasa kita itu paling sempurna. Kalau disandarkan Allah kok bisa menjadi kekurangan yang fatal Pak? Analoginya seperti apa analognya? Dah besok saja analoginya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.